Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10, bab 1 tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, mari kita terlebih dahulu membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Simak baik-baik bacaannya ya adik-adik, dan jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya, sebelum kita beralih kepada tafsir dari Al-Misbah, tafsir Al-Misbah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Ma'idah sendiri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tepatnya. Nah, untuk asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, ini sebetulnya tidak ada sebab khusus diturunkannya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Namun, hal yang harus adik-adik ketahui bahwa Quran Surat Al-Ma'idah ini adalah surat yang turun di Madinah setelah Nabi Hijrah. Nah, adapun tafsir dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantar turun, yakni malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang keempat, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Dan yang terakhir, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Yang pertama,
Untuk melakukan amal-amal kebaikan, jangan lupa awali dengan basmalah. Karena ketika kita mengawali segala sesuatu amal kebaikan dengan basmalah dan berdoa kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Doa merupakan senjatanya umat muslim. Jangan lupa itu ya adik-adik. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Jangan lupa ketika kita melakukan amal kebaikan, lakukanlah dengan semangat. Hal ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Yang ketiga, menjaga konsistensi, atau kalau dalam bahasa Islam ini adalah keistiqomahan. Ketika kita berbuat amal kebaikan, jagalah keistiqomahan itu. Kita boleh meningkatkan amal kebaikan, tapi jangan lupa kita lakukan terus-menerus secara konsisten atau secara istiqomah. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Manusia merupakan makhluk sosial yang butuh satu sama lain. Jadi, biasakanlah bekerja sama ya. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Maksudnya adalah ketika kita melihat amal kebaikan seseorang, kita amati terlebih dahulu, kemudian kita tiru amal kebaikan tersebut dan kita modifikasi. Modifikasi dalam hal ini adalah agar adik-adik meningkatkan amal kebaikan yang telah dilakukan. Jadi kita kembangkan sehingga menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mempererat hubungan antar sesama. Nah, selanjutnya di sini kita beralih kepada membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105. Boleh adik-adik simak baca. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya, dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Baik, selanjutnya kita akan menelaah tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Allah mengingatkan mereka bahwa setiap amal baik atau buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan. Amal tersebut akan disaksikan oleh Allah, Rasulullah, serta orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Allah akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka sehingga mengetahui dan melihat secara langsung hakikat amal mereka. Adapun mengenai asbabun nuzul dari Quran Surat At-Taubah 105 ini tidak saya cantumkan karena tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat At-Taubah ini. Namun perlu diketahui bahwa pada ayat ini Allah memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas yang baik ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah, Rasulullah, dan mukmin di akhirat kelak. Dan yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat.
Dan yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke kampungnya atau ke tempat asalnya, yakni akhirat, dan menerima balasan amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, selanjutnya adalah menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Kerja sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan amala ya'malu, dan yang seakar dengan kata tersebut. Di dalam Al-Quran, kata-kata yang berarti bekerja diulang sebanyak 412 kali dan sering kali dihubungkan dengan pekerjaan yang soleh atau amal soleh. Amal soleh yaitu pekerjaan yang membawa kebaikan, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Adapun secara rinci, tujuan bekerja dalam Islam adalah yang pertama meraih ridho Allah, yang kedua menolak kemunkaran, yang ketiga kepentingan amal sosial, dan yang terakhir memberi nafkah kepada keluarga. Selanjutnya adalah cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama adalah membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Suasana yang nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebaliknya, lebih banyaklah bermawas diri. Dan yang terakhir, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Pada era revolusi industri 4.0, saat ini teknologi berperan sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah pekerjaan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya adalah manfaat dari etos kerja. Apa saja sih manfaat dari etos kerja itu? Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian pada Allah. Dan yang terakhir, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Oke, pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya adik-adik. Jangan lupa untuk mengamalkan sifat atau sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.